Oke, halo semuanya, balik lagi ketemu lagi dengan gue Yogi dan buat kesempatan kali ini gue nggak mau review produk, gue mau sedikit sharing ke kalian. Kemarin kan gue bikin apa ya segmen untuk teman-teman yang pengen buka bisnis karena gue lihat banyak yang tertarik sebenarnya pengen berbisnis di penjualan atau toko spare part ya, baik offline maupun online. Dan masih banyak yang mungkin bingung mulai dari mana ya. Dan salah satu apa ya elemen yang mungkin perlu disiapkan ketika teman-teman mau buka toko spare part atau bisnis spare part motor, di sini gue konteksnya karena kan gue di sini jualan spare part motor, itu adalah memilih lokasi ya. Lokasi yang bisa dibilang strategis lah ya. Eh, dan mungkin kalau misalkan bisa ideal, mungkin harus bisa ideal. Cuman kan tentunya nggak semua orang bisa dapetin. Nah, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan atau perlu dipilih ketika teman-teman mencari sebuah lokasi. Dan ini konteksnya kalau misalkan teman-teman mau buka toko offline ya. Kalau misalkan online aja tanpa ada fisiknya, dan berarti nggak buka toko secara umum itu bisa di rumah aja atau mungkin teman-teman sewa kontrakan ya yang mungkin gampang dijangkau ekspedisi lah misalkan, itu bisa ya. Tapi kalau misalkan toko offline yang emang melayani customer yang datang langsung, itu emang pertimbangannya lebih banyak dibandingkan kita buka toko online-nya ya. Dan toko offline itu kelebihannya adalah kita bisa juga jualan online ya, bisa hybrid, bisa dua-duanya. Kita bisa nerima pelanggan masuk yang dia harus datang ke toko dilihat-lihat, bisa juga kita jualan online ya, melayani. Ya mungkin kesibukannya akan lebih ganda ya, cuman itu bisa dilakukan. Nah, apa aja sih pertimbangan yang perlu dilakukan ketika kita mencari lokasi yang strategis untuk membuka toko? Dan mari kita coba bahas ya. Jadi memilih lokasi toko sepeda motor yang tepat itu ibaratnya kita pilih tempat tinggal kita sendiri ya, yang nyaman dan juga strategis. Kenapa? Karena lokasi ini menentukan ramai atau tidaknya pengunjung yang datang. Bayangin kalau misalkan lokasi kita terlalu terpencil, ya pelanggan juga akan kesulitan ya. Walaupun mungkin kita punya nama, punya reputasi, juga pelanggan agak kesulitan dan harapan kita dapat pelanggan yang banyak akan lebih kecil dibandingkan kalau misalkan kita punya lokasi yang strategis, apalagi kalau kita sudah punya nama ya, itu makin lebih bagus lagi. Lokasi yang strategis ini juga kan pasti lebih banyak membawa manfaat ya. Pertama pasti tadi ya, mudah ditemukan calon pelanggan ya, calon pelanggan baru. Kedua, meningkatkan peluang penjualan yang lebih besar ya. Mungkin sekedar hanya orang yang tadinya nggak pengen beli, tiba-tiba karena lewat tertarik, akhirnya dia mampir terus beli sesuatu. Itu bisa terjadi. Dan eh, kita juga bisa menemukan berbagai macam elemen agar toko kita lebih menarik ya. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah untuk menentukan lokasi itu adalah menentukan target pasarnya dulu. Gue sering banget ngomongin target pasar. Kenapa? Karena kita perlu ingat, gak semua orang ya yang lewat di jalanan itu butuh spare part motor. Gak semua orang yang punya motor itu motornya juga harus diganti spare partnya ya. Dan gak semua orang juga punya kendaraan bermotor juga yang tepat ya. Nah, jadi kita harus menentukan siapa sih calon pelanggan kita ya, itu perlu banget. Apakah kita akan menargetkan pelanggan-pelanggan yang punya motor matic, punya motor bebek, atau mungkin keduanya secara umum, atau motor-motor moge, ya kita harus eh, targetkan dulu ya. Jadi ketika kita menargetkan suatu market, itu kan contoh nih ya, contoh gue mau buka toko spare part motor khusus motor matic aja, maka gue akan nyari lokasi di mana penduduk di situ banyak sekali yang menggunakan motor matic dibandingkan motor bebek ya, atau mungkin sebaliknya ya. Jadi kita tahu nih akan menentukan lokasi kita di mana ya. Kalau misalkan kita nggak menentukan target market kita, lokasi seideal apapun, senyaman apapun, juga pelanggan akan kurang ya, karena emang marketnya di situ nggak ada. Misalkan di suatu daerah, di situ penduduknya banyak menggunakan motor-motor matic, 80%, 90% pakai motor matic. Nah, kita jualan untuk motor-motor moge misalkan di situ. Ya kurang gitu kan, karena yang lalu lalang di situ, yang hampir setiap hari lewat di situ, itu adalah penduduk sekitar dibandingkan penduduk lain yang emang dia punya motor moge.
Ada kemungkinan besar ya dengan cara-cara lain kayak marketing yang bagus mungkin bisa aja. Cuman kan kalau misalkan dia ada di suatu daerah yang jauh, akan kesulitan untuk datang ke tempat kita. Apalagi kalau misalkan kita hanya jualan secara offline. Jadi penting banget untuk nentuin target market kita, baru kita cari, oh ternyata target market kita ada di wilayah A. Jadi kita bisa nyari lokasi tempat tersebut ya. Nah, jadi kalau misalnya kita udah menentukan target market kita, sudah tahu kita mau jual ke siapa, tinggal kita menentukan di mananya ya, di mana lokasi toko kita akan dibuka ya. Ada beberapa faktor yang bisa dipertimbangkan dari berbagai banyak faktor ya. Dan faktor-faktor ini saling terkait biasanya ketika kita memilih lokasi yang strategis dan juga mungkin ideal ya untuk kita buka toko spare part. Yang pertama adalah aksesibilitas ya. Jadi ketika kita memilih lokasi toko spare part motor yang akan kita buka adalah kemudahan atau aksesibilitas adalah faktor yang paling penting atau faktor yang utama yang harus dipertimbangkan. Jadi bayangin kita punya toko spare part di pinggir jalan raya atau jalan raya utama ya, jalan utama. Pelanggan yang sering lalu lalang pasti akan lebih mudah menemukan toko kita. Ya mungkin satu kali lewat, dua kali lewat itu nggak begitu tertarik. Tapi ketika dia butuh, suatu waktu dia butuh, dia tahu akan kemana karena dia udah sering tahu. Oh di sana ada toko spare part untuk motor ya kan. Jadi ketika dia butuh spare part dia akan langsung ke tempat tersebut. Jadi mudah untuk diakses ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada atau nggak punya tempat atau terus kita nyari yang ada di jalan utama, teman-teman bisa nyari di jalan protokol yang emang itu aksesnya mudah. Satu, dilalui kendaraan roda 4 dan roda 2 pastinya ya. Itu bisa jadi pertimbangan pertama. Yang kedua adalah kepadatan penduduk ya. Kepadatan penduduk ini nggak cuman banyak saja, cuman ada beberapa faktor yang pendukungnya. Ya, jadi kepadatan penduduk ini sangat berpengaruh tentunya ya. Lokasi toko yang ada di tempat yang padat penduduk ini akan lebih punya potensi lebih tinggi ya mendapatkan pelanggan dibandingkan yang tingkat kepadatan penduduknya kecil. Misalkan teman-teman juga bisa pertimbangkan lokasi yang dekat dengan sekolah, universitas, atau mungkin teman-teman bisa nyari yang dekat dengan kayak minimarket kayak Indomaret, Alfamart, ya itu bisa jadi opsi. Karena kan eh, si minimarket ini dia pasti sudah survei tentang yang namanya kepadatan penduduk di situ seperti apa. Jadi lebih mudah atau lebih gampang teman-teman cari yang dekat dengan minimarket atau mungkin sekolah atau mungkin universitas ya atau fasilitas umum lainnya ya kayak rumah sakit dan lain-lain itu bisa jadi pertimbangan. Yang ketiga itu teman-teman juga harus lihat persaingannya ya. Walaupun tadi misalkan teman-teman dapat di jalan utama, jalan protokol yang ramai ya, teman-teman juga harus lihat dulu bagaimana persaingan di sekitar ya. Dan persaingan ini ada dua kemungkinan ya. Ada dua kemungkinan adalah dia menjadi kompetitor atau dia menjadi partner. Kenapa? Gini, ada satu tempat, ada suatu daerah yang dimana itu satu jalan ya, satu jalan itu, satu area itu rata-rata itu di situ jualan spare part motor. Ada yang berseberangan, sebelahan itu beda owner, beda pemilik lah ya, itu ada seperti itu. Dan itu menjadi salah satu daya tarik kita sendiri ketika kita jualan di daerah tersebut ya. Karena bisa jadi saling melengkapi gitu kan. Kompetisinya kompetisi yang sehat bisa dibilang karena orang-orang ketika mencari spare part yang lengkap gitu kan, dia akan terpikiran untuk mencari di lokasi tersebut. Ya kan nyari di sana aja kalau misalnya satu toko nggak ada bisa ke toko lain bisa seperti itu ya dan di situ tinggal teman-teman pintar-pintar untuk mengaturnya dan kedua adalah ini ya jadi kompetitor yang mungkin akan mengurangi teman-teman punya potensi pelanggan itu kalau misalkan emang daerahnya itu banyak cuman emang di situ bukan daerah yang terkenal akan pusat penjualan spare part motor itu bisa jadi kompetitor yang ya kurang baik untuk bisnis kita karena kan saling berperang yang apa ya kurang sehat ya bisa jadi. Nah itu dari sisi persaingan ya, jadi bisa dua mata pisau nih kalau masalah persaingan banyaknya kompetitor ya. Bisa baik dan bisa juga kurang baik ya. Dan selanjutnya adalah keamanan. Ini penting banget ya, keamanan ini juga tidak kalah penting. Jadi toko spare part motor yang berada di daerah yang tingkat kejahatannya cukup tinggi bisa banget beresiko untuk kita maupun pelanggan kita ya.
Dan kalau dari sisi kita mungkin barang-barang nggak aman, kita lebih was-was ketika kita di daerah tersebut, ya. Dan mungkin dari sisi pelanggan juga lebih khawatir ketika akan membeli sesuatu barang, karena kan barang-barang sepeda motor itu ada yang harganya murah ya, hitungannya ribuan sampai mungkin jutaan itu ada. Dan itu akan bikin pelanggan kurang nyaman kalau misalkan kita buka di daerah-daerah yang dirasa tingkat keamanannya itu rendah ya, atau tingkat kejahatannya tinggi. Itu teman-teman perlu pertimbangkan. Faktor lainnya itu apa? Faktor lainnya itu adalah kita bisa cek lingkungan dan fasilitas sekitar ya. Jadi fasilitas dari tempat yang akan kita huni itu pertama adalah teman-teman ada nggak ketersediaan parkir. Ini penting banget ketersediaan parkir tuh. Jadi eh, parkir ini sering diabaikan ya, namun sebenarnya sangat penting ya. Gue sendiri kalau misalkan pergi ke suatu tempat parkirnya susah, gue mendingan nyari tempat lain ya. Apalagi kalau misalkan udah parkirnya susah, ada tukang parkir ilegal, itu udah gue pergi aja ya. Walaupun mungkin di situ barangnya bagus-bagus ya. Pertimbangannya lebih banyak ketika ada seperti itu. Apalagi nggak punya parkir yang enak ya. Jadi teman-teman pastikan tempat yang akan teman-teman buka itu punya tempat parkir yang memadai dan juga aman. Baik itu untuk parkir motor dan juga parkir mobil sehingga pelanggan itu nggak ragu untuk datang ya. Apalagi ada tipe pelanggan kayak gue contohnya kalau misalkan mau beli suatu barang gitu kan dan kita belum tentu tahu di situ ada barangnya apa enggak gitu kan dan itu pertimbangannya makin udah parkirnya susah, belum tentu dapat barangnya, gitu kan. Terus nanti pulang-pulang nggak dapat barang, malah kena biaya parkir, rugi. Ya itu jadi pertimbangan yang banyak. Jadi teman-teman harus menyediakan lah setidaknya untuk parkir 2 mobil ya atau satu mobil. Jadi kan walaupun target pelanggan kita adalah pemilik kendaraan sepeda motor ya, tapi untuk mobil juga penting karena kan nanti ketika barang masuk gitu kan dari supplier, dari distributor, itu kan mereka nganternya pakai mobil gitu kan. Jadi setidaknya bisa untuk parkir mobil box lah. Gitu. Terus yang tadi udah sempat gue singgung itu kalau misalkan agak sedikit lebih menguntungkan, ya lebih ideal kalau misalkan teman-teman dekat dengan fasilitas umum, terminal, stasiun, rumah sakit, ya sekolah, terus pom bensin, ya. Tadi minimarket juga jadi salah satu opsi ya. Dan satu lagi, kalau misalkan teman-teman hanya jualan spare part aja tanpa ada bengkelnya, tanpa ada kita masang spare partnya, lebih ideal lagi kalau misalkan teman-teman dekat dengan bengkel motor. Jadi kalau misalkan di suatu daerah itu ada beberapa bengkel motor, ya teman-teman bisa daripada teman-teman buka bengkel ya yang mungkin kompetitornya udah kompetisinya udah sangat sengit, teman-teman bisa kasih opsi jualan spare part aja tapi lengkap. Jadi ketika si bengkel-bengkel ini kehabisan stok, mereka bisa nyari ke tempat kalian ya. Tapi kalian harus punya apa ya pembeda dibandingkan dengan toko-toko seperti lainnya. Misalkan emang misalkan di bengkel ini dia spesialisasi untuk motor-motor metik, ini untuk motor bebek. Ya udah teman-teman selengkap mungkin untuk apa ya. Jadi target pertama kalian adalah menarget si bengkel motor ini. Ya bukan masyarakat umum. Ya walaupun ya bisa aja ya dibalik ya masyarakat umum nanti target opsional dari si bengkel-bengkel ini dan mungkin kalian juga bisa melakukan kerjasama mungkin kalau bukan dari bengkel ini eh, ngambil barang gitu kan atau bengkel ini ngambil barang di kalian akan dapat potongan lebih rendah ya jadi si mekanik-mekanik mereka akan ngambil barang langsung ke kalian karena di mereka juga untung mereka nggak harus stok barang yang banyak ya karena kan mungkin mereka akan mengurangi resiko barangnya nggak laku jadi misalkan kalian mereka hanya beli aja sesuai dengan kebutuhan gitu dan kalian tetap kasih harga yang lebih rendah dibandingkan kalau misalkan masyarakat mau beli ke toko kalian ya itu bisa jadi salah satu opsi yang cukup ideal ya walaupun agak sedikit sulit untuk bisa seperti itu. Yang terakhir yang perlu kalian pertimbangkan adalah anggaran atau biaya di memilih lokasi toko yang strategis emang penting. Memilih lokasi yang ideal emang sangat penting. Tapi jangan sampai lupa untuk lupa kalau misalkan lokasi yang bagus juga punya harga yang bagus juga. Ya, bagus dalam arti di sini harganya bagus dari si yang menyewakan ya. Jadi kalau kalian mau beli juga pasti harganya juga lebih tinggi. Ya. Pertama kalian harus mempertimbangkan berapa sih biaya sewanya ya. Atau misalkan mau beli berapa sih harga belinya. Ya, karena pastinya harganya akan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kita nyari lokasi yang kurang strategis, kurang ideal.
ya. Dan lokasi ini juga harus mempertimbangkan biaya lainnya. Selain biaya sewa, kalian juga harus mempertimbangkan biaya listrik, biaya air, ya, biaya keamanan. Tadi gue bilang ngomong keamanan, itu ada biayanya. Ya, sampah dan lain-lain itu harus dipertimbangkan ya, secara bijak ya, secara bijak seperti apa. Karena kalau misalkan kalian nyari yang ideal aja, kalau dananya nggak terbatas sih itu beda urusan. Tapi kalau misalkan dananya emang dipilah-pilah itu harus penting. Jangan sampai kalian punya lokasi yang sangat bagus tapi barang yang kalian punya nggak begitu lengkap. Jadi orang udah datang tapi kalian nggak punya barangnya, itu juga harus dipertimbangkan. Harus ideal lah antara tempat sama stok barang yang kalian punya sama layanan yang kalian berikan. Ya, itu harus dipertimbangkan baik-baik secara bijak ya. Terus gimana sih cara nyarinya? Kalau gue waktu mau buka toko itu sebelum gue jualan online ya, itu gue itu nyarinya di Facebook. Kita tinggal ketikin aja di Facebook ya. Di Facebook kan ada ini apa namanya, marketplace. Nah itu kalian ganti kategorinya ya, kelihatan nggak? Jadi di sini tuh ada kategori vehicle sama rental. Jadi kita klik rental, terus kalian cari aja misalkan ruko disewakan ya, seperti ini. Kelihatan nggak ya? Terus kalian bisa filter by wilayah ya. Kelihatan kan? Nah, ini tinggal kalian filter by wilayah, terus radiusnya. Jadi kalau misalkan kalian udah di suatu tempat dan ini tinggal kalian filter aja wilayahnya, itu bisa banget. Ya. Ini cara paling sederhana ya, karena gue orangnya mager. Dan biasanya ketika pertama gue nyari dulu, ketika gue oh ini cocok nih, ukurannya sekian sekian sekian. Dan kadang kan udah ada harganya di situ. Ya, tinggal gue tanya harganya berapa, terus lokasinya di mana, lengkapnya baru gue survei ke sana. Soalnya kalau misalkan gue survei langsung kadang kan capek waktu dan tenaga. Sedangkan kalau kayak gini kan tinggal tinggal di HP gitu kan. Oh ini tinggal gambarnya seperti apa, deskripsinya. Kalau udah tinggal chat aja gitu kan. Dan lokasinya kan udah tertera nih di sini di mapnya gitu kan. Dan biasanya nggak terlalu jauh dengan map yang dia tag gitu kan. Jadi itu bisa jadi opsi ya salah satunya. Dan kalau misalkan nih ternyata nggak dapat lokasi atau dapat lokasi tapi harganya mahal ya kayak gue aja jualan online. Jualan online aja udah gitu kan, di kontrakan, di rumah gitu kan bisa, atau di garasi kalian bisa ya, bisa banget. Dulu juga gue mulai dari garasi, dari bukan garasi ya itu, apa, depan rumah gitu ya, terus gue bikin, atap, terus ruang tamu gue pakai untuk administrasi dan lain-lain, komputer di situ semua ya. Itu bisa jadi opsi kalian ya, karena kalau misalkan kalian sewa tempat dan emang nggak strategis, ya kalian bisa pilih jualan online karena potensi untuk jualan online masih ada kok. Ya walaupun sekarang seller udah banyak, dan jualan online juga udah banyak, yang toko-toko offline sekarang udah pada online, tapi potensinya masih ada selama kalian mau konsisten ya. Karena jujur aja jualan online di awal-awal itu susah banget ya. Gue nggak tahu kalau misalkan offline di awal-awal gimana, pasti gue rasa juga nggak kalah susahnya dengan jualan online. Ya karena jualan online itu reputasi sangat-sangat penting, walaupun ya offline juga penting ya reputasi. Cuman kan setidaknya ketika kita punya toko fisik gitu kan, orang datang, itu kita udah punya nilai reputasi yang lebih dibandingkan kita jualan online. Karena kan nggak perlu dipungkiri banyak masyarakat kita yang masih khawatir dengan yang namanya penipuan di online gitu kan, barang nggak datang, barang nggak sesuai. Makanya itu kan sampai hari ini orang-orang itu lebih suka COD ya, walaupun di Shopee, Tokopedia, Lazada itu masih banget banyak orang yang suka untuk COD. Karena kan kalau gue jualan di Shopee aja masih tanya kok nggak bisa COD, atau mungkin jualan di Tokped gitu kok nggak bisa COD gitu barangnya, karena emang gue nggak ngertiin COD karena nggak tahu kenapa lebih banyak ruginya sebagai seller kalau misalkan COD gitu kan, apalagi barang-barangnya juga harganya lumayan. Dan menurut kalian gimana? Dan kalau kalian mau mulai, mau konsultasi juga boleh,
Seperti biasa ya, kalau misalkan mau konsultasi silakan DM gue di Instagram, sosial media ada di link description. Kalau mau barang-barang grosir juga gue jual grosir, ya harganya ya masih bisa terjangkau, ya kompetitif lah ya untuk harganya. Jadi kalian bisa klik lah, hubungi nomor WA yang ada di description kalau misalkan kalian butuh barang-barang grosir kayak shockbreaker, terus hubungan dengan CVT kayak fan belt nih, ya TPS sensor gue ada nih, TPS sensor, ya master rem, dan lain-lain lah ya, busi, aki, oli gue sekarang juga ada, udah mulai keluarin oli, bearing punya ya, karbu ada segala macam lah ya, lengkap. Yang nggak lengkap banget tapi ada ya. Dan kalau mau beli eceran satuan gimana, bisa nggak? Bisa ya. Silakan klik link Shopee di description juga. Ya, itu aja ya. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk buka bisnis spare part motor atau masih dipertimbangkan, atau kalian sudah buka dan mungkin punya keluh kesah ketika kalian buka toko spare part ya? Gimana, gue pengen denger pendapat kalian soal itu ya. Terima kasih. Gue Yogi, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.